그의 이름은 백현진이야. 너구나, 백현진. 나보라. 상황 이렇게 만든 거 너잖아. Kisah tentang cinta dan persahabatan antara seorang gadis yang sehat dan temannya yang harus pergi operasi jantung ke Amerika Serikat. Dia curhat ke teman baiknya kalau dia jatuh cinta dengan seorang laki-laki teman sekolah mereka. Tapi yang terjadi nantinya, sahabatnya ini malah jatuh cinta pada laki-laki pujaan hati sahabatnya sendiri. Aduh, kok ribet ya? Begini ceritanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik selalu ya. Kita lanjut dengan alur ceritanya. Cerita ini diawali saat seorang bapak-bapak sedang menyapu jalan di hari yang gelap bersalju. Datang tukang pos yang mengantarkan surat untuk putrinya yang sedang berada di Seoul. Bapak tersebut membuka amplop tersebut dan melihat sebuah postcard dengan tulisan pameran media seni Joseph. 아빠. Bapak itu segera menelpon ke putrinya yang sedang bekerja, bertanya kenapa anaknya tidak pulang, lagi pacaran kah makanya tidak mau melihat ayahnya lagi. Rupanya ayahnya mengirimkan foto isi dari amplop yang diterimanya. Bora melihatnya dan ingatannya melayang ke beberapa tahun yang silam, yaitu tahun 1999. Bora mengunjungi temannya si Kim Yondo. Kenapa belum bersiap-siap berangkat ke Amerika Serikat? Karena Yondo harus operasi jantung di sana. Rupanya si Yondo ini sedang berangan-angan tentang seseorang yang ditemuinya tanpa sengaja di toko jahit milik ibunya. Tiba-tiba tangannya terluka. Yondo terjatuh lalu ditolong oleh anak laki-laki ini. Yondo melihat jaket anak laki-laki itu dan melihat namanya adalah Baekhyunjin. Ini membuat jantungnya berdebar. Yondo jatuh cinta, tapi Bora malah bilang bukannya Jungjae jadi cinta terakhir kamu. Jadi karena laki-laki yang membuat Yondo jatuh cinta berada di sekolah yang sama dengan mereka, membuat Yondo tidak mau pergi operasi. Sehingga Bora membuatkan email buat mereka berdua untuk bisa mengirim kabar, termaksud mengetahui kegiatan laki-laki yang disukai oleh Yondo melalui surel. Yondo setuju dengan Bora dan akhirnya berangkat ke Amerika Serikat. Dan mereka mulai saling mengirim kabar. Yondo memberitahu harus naik bus dari mana agar bertemu dengan Baekhyunjin. Dan Bora bangun pagi sekali untuk dapat naik bus tersebut dari lokasi yang ditentukan tersebut. Akhirnya di dalam bus tersebut Bora bertemu dengan Baekhyunjin. Bora mulai mengikutinya tapi tersadar walau ini sekolah campuran, kelas pria dan wanita tetap terpisah dan mereka baru bisa bertemu di kantin. Bora melihat Hyunjin berdiri di satu tempat, mulai mencari tahu tentang Hyunjin, tinggi badan, minuman kesukaan, ukuran sepatu, olahraga yang dia suka, termasuk memiliki seorang sahabat yang bernama Pung Wonho dan tempat tinggal mereka. Saat Hyunjin terluka dan harus ke ruang UKS, Bora juga pura-pura sakit dan mendengar pembicaraan antara Hyunjin dan Wonho kalau Hyunjin mau masuk klub penyiaran. Bora senang mengetahui ini, jadi Bora ikut tes untuk masuk klub penyiaran. Bora memberikan yang terbaik agar lolos masuk ke klub tersebut. Malah Hyunjin mengundurkan diri ikut seleksi. Dan akhirnya Bora bengong deh. Tapi Bora tidak putus akal. Rupanya Wonho juga berhasil masuk di klub penyiaran. Bora berusaha mendekati Wonho yang cukup cuek. Bora bahkan berusaha mengetahui nomor Hyunjin tapi terhalangi oleh Wonho. Akhirnya Bora coba menelpon dan menebak akhir dari nomor telepon tersebut. 백현진 학생 부탁합니다. Dan akhirnya berhasil. Lalu berpura-pura dari lembaga survei dan menanyakan apa lagu pop kesukaannya. Dan ketika Bora menanyakan nomor pagernya, Hyunji malah berkata, 나보라.
Bora panik dan berlari dari box telepon tersebut. Paginya, pas ke ruang siaran, Wuno datang dan bertanya apa Bora yang menelpon semalam. Rupanya, Wuno yang menjawab telepon dan menyamar jadi Hyunjin. Bora mohon pada Wuno untuk mendapatkan nomor pagernya Hyunjin. Wuno langsung meminta sesuatu, yaitu video film tertentu yang rupanya berhasil Bora bawa. Sayangnya, hari itu juga ada razia, jadi Bora dihukum. Wuno mengambil video itu pas Bora lagi dihukum dan Bora sangat kesal dengan Wuno. Tapi pas Bora jaga tempat penyewaan kasetnya, Wuno datang dengan Hyunji dan Bora berhasil mendapatkan nomor pagernya Hyunji dan memberikannya ke Yondo. Dan Yondo mengirim lagu buat Hyunji melalui pagernya. Sedangkan Wuno dan Bora semakin dekat. Jadi pas Hyunji tidak sengaja disalahpahami karena merebut cewek dari preman sekolah, Bora menolongnya dan dibantu oleh Wuno. Mereka berlari dan kaki Bora terluka sehingga harus digips. Yang terjadi malam itu membuat Hyunji salah paham. Hyunji berpikir kalau Bora menyukainya dan keadaan ini membuat Bora canggung saat ketemu dengan Wuno. Hyunji menyukai Bora. Bora bingung dan memberi penilaian jelek pada dirinya. 이거 봐라? 길은 보이지? Sehingga Bora malu dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan dia tidak tahu kalau dia disusul oleh Wuno dan Wuno memperbaiki perban Bora. Bora merasa jantungnya terasa aneh dan tidak tahu harus menulis apa kepada Yondo. 근데 우리 사귀면 Ketika Hyunji meminta berkencan lagi dengan Bora, Bora kesal dan menolak Hyunji. Bora hanya menganggapnya sebagai teman seangkatan. Akhirnya mereka sekarang memanggil saling teman seangkatan. 알았어 동급생해. Di malam harinya, mereka minum sampai mabuk dan Bora tidak begitu sadar dengan apa yang dilakukannya pada Wuno saat itu. Pagi harinya, saat siswa-siswi yang ketahuan minum minuman keras disuruh untuk membersihkan sampah di pantai, Bora, Hyunji, dan Wuno berfoto bersama. Bora mengirim foto tersebut ke Yondo. Bora juga ingin menyampaikan sesuatu kepada Yondo. 내일부턴 여름방학이 시작됩니다. Akhirnya semester 1 selesai dan mereka libur panjang. Bora berharap mendapatkan pesan pager dari seseorang. Tidak disangka seseorang tersebut menghampiri tokonya. Katanya dia akan bekerja dekat dengan tempat Bora. Bora sangat senang. Malamnya siap kerja, mereka berdua bertemu dan bercerita. Wuno bahkan menceritakan tentang adiknya dan perceraian orang tuanya. Wuno hampir saja menciumnya saat itu, tapi itu dilakukannya setelah Bora mengatakan ingin mengajaknya nonton film. Ciuman itu membuat hatinya berbunga-bunga. Karena tidak ada baju yang cocok buat kencan, Bora pergi belanja baju dan bertemu dengan Hyunji dan mengajak Bora makan es krim di tempat Wuno bekerja. Saat mereka makan es krim, Bora melihat Yondo di luar toko. Bora segera menyambutnya dan mereka berpelukan dengan senang. Bora memperkenalkan sahabatnya ini kepada Hyunji dan Wuno. 안녕. Saat Bora dan Yondo melepas kangen, di situ Bora menyadari kalau Yondo salah. Bora ingin memberitahu sebenarnya pada Yondo, tapi melihat parut di jantung Yondo, Bora tidak tega bahkan menghapus emailnya tentang Wuno yang belum terbaca oleh Yondo. 졸랐지. 뭐라? Hari kencan tiba, Wuno terkejut yang datang adalah Yondo dengan alasan Bora ada kegiatan dadakan. Bora rupanya di kebun anggur bersama Hyunji, hatinya sangat kacau. Saat Yondo asik bercerita tentang kencan bersama Wuno, Bora hanya mendengar dengan sedih. Ketika pager berbunyi, rupanya itu pesan dari Wuno untuk menelponnya kembali. Bora mencari kesempatan untuk menelpon dari telepon umum. Wuno meminta menghitung 1 sampai 10 dan akhirnya di hitungan ke-9 Wuno sampai di depannya. Di sini Bora mengatakan yang sebenarnya kenapa dia tidak datang,
Tetapi dia membohongi perasaannya dengan mengatakan tidak mempunyai perasaan apapun pada Woo-no. Woo-no sangat sedih. Rupanya jauh sebelum Bora mendekati Hyunji, Woo-no pernah ke toko kaset Bora saat Bora berusaha payah mengambil kaset video perselingkuhan. Sejak kembali ke Korea untuk menyelesaikan SMP-nya, Woo-no pakai seragam Hyunji. Itu sebabnya Yeondu hanya mengingat nama Hyunji bukan Woo-no. Woo-no juga bertemu lagi saat Bora mengejar bus dan menyadari kehadiran Bora. Dan Bora selalu membuatnya tersenyum. Tapi Woo-no merasa kalau Bora naksir sama Hyunji. Setelah tahu perasaan Bora untuk Woo-no ingin mengajaknya ke Selandia Baru. Akhirnya tiket itu tidak dapat Woo-no berikan. Semester 2 dimulai. Klub penyiaran punya tugas yang harus diselesaikan. Suasana mereka berdua menjadi canggung. Ketika Bora dan Woo-no harus edit video mereka pergi ke Seoul berempat. 나 오늘 우노한테 고백하려고. Yeondu berencana mengatakan perasaannya kepada Woo-no. Mereka berempat pergi ke taman hiburan Seoul. Woo-no selalu memandang Bora dan Yeondu mulai menyadari itu. Jadi, ketika Bora sengaja meninggalkan Yeondu dan Woo-no berduaan, Bora pergi dengan Hyunji naik kereta luncur. Tapi Woo-no berhasil mengejar mereka dan meminta Hyunji turun. Walau sebenarnya Woo-no itu takut dengan ketinggian. Hyunji yang tidak menyadari apapun mengatakan pada Yeondu kalau mereka berdua saling menyukai. Woo-no mengatakan perasaannya lagi pada Bora dan mengabarkan akan kembali ke Selandia Baru. Pas Bora dan Yeondu pulang, Yeondu mulai bertanya tentang perasaan Bora kepada Woo-no. Yeondu merasa dibodohi oleh Bora dan menuduh Bora lah yang telah merusak persahabatan mereka. Seharusnya Bora bilang terus terang karena yang lebih penting adalah persahabatan mereka. Hati Bora benar-benar hancur dengan perkataan Yeondu. Bora berusaha untuk menghubungi Yeondu, tapi Yeondu tetap menolaknya. Ketika Yeondu mau menghapus emailnya, ada email yang terhapus tapi belum dibaca. Yeondu akhirnya tahu Bora sudah memberitahunya, tapi Yeondu belum membacanya. Yeondu menangis menyesali keadaan tersebut. Paginya, Yeondu mengatakan keadaan yang sebenarnya kepada Woo-no, termasuk tentang perasaan Bora. Malamnya, saat Woo-no lari ke rumah Bora, adik Bora Bada mengalami kecelakaan. Jadi mereka semua ada di rumah sakit. Jadi Woo-no mengirim pesan kalau dia akan berangkat besok pagi, tapi Bora tidak membacanya. Paginya saat di sekolah, Yeondu pura-pura pingsan agar dapat bicara dengan Bora. Yeondu meminta Bora untuk menjumpai Woo-no sebelum berangkat dan Hyunji mengantar Bora sampai ke stasiun kereta. Akhirnya Bora sempat bertemu dengan Woo-no dan meminta maaf atas segala kebohongannya dan perasaannya yang tersembunyi. Tetapi yang ingin Woo-no dengar adalah Bora menyatakan rasa sukanya pada Woo-no. Lalu Woo-no memeluknya dan berjanji akan kembali. Mereka berdua menangis saat terpisah dengan kereta yang membawa Woo-no pergi. Sekolah tetap berlanjut. Yeondu mulai dengan Hyunji. Bora dan Woo-no saling mengirim kabar lewat email. Mereka berharap dapat kuliah bersama. Awal tahun 2000, Bora lulus diterima di jurusan komunikasi massa, tapi email Bora belum ada yang dibaca oleh Woo-no. Bora mencoba menghubungi Woo-no tetapi tidak aktif. Bora tidak pernah mendengar kabar dari Woo-no lagi. Bora pun perlahan mulai berhenti memikirkan Woo-no. Berusaha untuk kencan, malah kencan butanya dengan orang yang mempunyai nama yang sama dengan Woo-no, dan ini membuat Bora menangis tiba-tiba. Bora mencoba menghubungi nomor Woo-no lagi walaupun dia tahu itu tidak aktif, tapi Bora hanya ingin melampiaskan perasaannya. Kembali ke masa sekarang, Bora mengunjungi rumah ayahnya dan melihat paket yang dikirimkan untuknya. Ada semacam postcard undangan pameran media seni di Museum Seni Cheongju. Bora mendatangi tempat tersebut. Dari situ Bora menyadari jika Woo-no telah meninggal pada tahun 2001. Rupanya adiknya Woo-no yang mengirim paket tersebut.
yang bernama Joseph dan mengadakan pameran tersebut. Sebenarnya Joseph tidak menyukai Bora karena Woono ingin balik ke Korea demi Bora. Tapi akhirnya adiknya ini mengerti kenapa abangnya begitu menyukai Bora. Rupanya dalam kotak film yang diberi oleh adiknya Woono, isinya adalah kumpulan rekaman oleh Woono. Bora menontonnya, tertawa dan menangis. Bahkan karena video terakhir di situ tanggal 1 Januari tahun 2001. Woono mengatakan untuk menunggunya, tetapi Woono tidak pernah datang. Sad ending, tapi ini film benar-benar bagus. 조금만 기다려. 고마 보고 싶어.